action let's go 저 건물을 찾으러 Hello, it's me. Saya atas nama Fatmawati dengan nomor induk mahasiswa 22130015. Saya atas nama Yuniawati Hakim dengan nomor induk mahasiswa 22130013. Saya atas nama Nurwalia dengan nomor induk mahasiswa 22130171. Saya atas nama Hedrayani dengan nomor induk mahasiswa 22130073. Saya atas nama Samsia dengan nomor induk mahasiswa 221300042. Baik, saya atas nama Fatmawati akan menjelaskan tentang konfigurasi routing yang akan kami buat adalah tentang konfigurasi routing pada 3 cabang pada sebuah perusahaan X. Pada cabang pertama, bisa kita lihat terdapat 12 komputer, 2 laptop, 1 switch dengan menggunakan switch 296024TT dan 1 wireless router. Lalu pada cabang kedua terdapat 10 komputer dan 1 switch. Lalu pada cabang ketiga terdapat 5 komputer dan 1 switch. Lalu di luar ketiga cabang tersebut terdapat 3 router. Di sini kami menggunakan router 2621XM. Baik, saya atas nama Yuniawati Haki akan melanjutkan. Yang pertama, kita akan menambahkan device pada router yang ke-0. Sebelum menambahkan device-nya, kita harus menonaktifkan terlebih dahulu pada router 0. Kita memilih di sini pada NM4AS. Setelah ditambahkan device baru, kita aktifkan kembali pada router 0. Dan kita lakukan hal yang sama pada router yang kedua dan pada router yang ketiga. Kita menonaktifkan lalu mengaktifkannya kembali untuk menambahkan device. Setelah itu kita menghubungkan kabel dengan serial DTE untuk menghubungkan ketiga router tersebut dengan memilih serial 1/0 terlebih dahulu, lalu serial 1/1, lalu kita ambil lagi kabel baru untuk menghubungkannya pada router yang ketiga dengan memilih serial 1/1 kembali. Nah, setelah terhubung seperti ini dengan menggunakan kabel serial, kita atur pada CLI-nya pada router 0. Pertama, kita akan memilih 0 di sini untuk memilih. Lalu kita tulis di sini pada router yang pertama adalah dengan N. Lalu selanjutnya router dengan configure terminalnya. Lalu setelah itu kita selalu menekan enter setiap mulai baris baru. Pada router config selanjutnya kita memilih hostname dengan memberikannya nama sebagai cabang 1 karena cabang 1 yang akan terlebih dahulu kita akan kerjakan. Lalu kita tekan enter. Selanjutnya kita pilih yang interface fast internet 0/0. Lalu kita tekan enter selanjutnya. Lalu kita masukkan di sini adalah IP address dengan nilai 192.168.254 spasi 255.255.224, lalu kita tekan enter. Nah, di sini kita tuliskan kembali pada cabang 1 untuk IP address-nya 192.168.1.254 spasi 255.255.224, lalu kita tekan kembali enter. Lalu di sini kita pilih no shutdown. Lalu kita tekan enter. Selanjutnya masih pada cabang 1 untuk config-nya, kita di sini pilih #exit. Selanjutnya kita pilih IP DHCP pool pada cabang 1 dengan menekan lagi kembali enter. Lalu kita masih di cabang 1 DHCP config dengan memilih default router dengan nilai 192 seperti yang kita lihat pada di atas tadi, nilai dari IP address-nya. Nah, ini bisa kita langsung copy, lalu kita bisa paste lagi untuk mengisi default router
168.1.254, lalu kita tekan enter. Lalu kita mulai lagi baris baru, masih pada cabang 1 DHCP config dengan default router. Kita paste kembali nilainya 192.168.1.254. Kita tekan enter. Selanjutnya kita tuliskan network pada cabang 1 DHCP config ini dengan nilai kita lihat seperti pada IP address yang di atas, yaitu bernilai 192 sampai 224. Nah, kita bisa copy paste, lakukan hal yang sama seperti yang tadi, yaitu 192.168.1. Namun di sini kita akan mengubah angkanya yang di tengah dan yang terakhir. Jadi akan tertampil angka network dengan nilai 192.168.1.224 spasi 255.255.254. Lalu kita tekan enter. Selanjutnya kita pilih exit. Lalu kita masukkan cabang 1 untuk config, masih di IP DHCP exclude address dengan nilai 192.168.1.254, lalu enter. Lalu pada interface di sini kita singkat dengan INT dengan serial 1 per 1. Lalu tekan enter. Selanjutnya kita isi IP address untuk dari interface serial 1 per 1 itu dengan nilai 30.30.30.1 spasi 255.255.252. Lalu kita tekan kembali enter. Lalu selanjutnya kita pilih no shutdown. Selanjutnya kita kembali menuliskan cabang 1 untuk config dengan hashtag exit, tekan enter. Lalu kita masuk kepada interface serial 1 per 0 dan kita akan mengisi nilai IP address dari interface serial 1 per 0 dengan nilai 10.10.10.1 spasi 255.255.252. Lalu kita tekan kembali enter. Lalu di sini kita akan pilih kembali no shutdown. Lalu tekan enter. Selanjutnya masih cabang 1 config. Kita memilih hashtag exit, lalu tekan kembali enter. Lalu kita atur kembali cabang 1 config untuk router RIP. Yang pertama di sini adalah router net yang pertama dengan nilai 30.30.30.0, lalu tekan kembali enter. Untuk net yang kedua 192.168.1.224 dan untuk net yang ketiga kita isi dengan nilai 10.10.10.0. Lalu kita akan tekan now auto summary. Kita menuliskannya lalu kita pilih exit. Oke, saya atas nama Nurwalia akan melanjutkan. Baiklah, buka pada router kedua untuk mengatur CLI-nya. Ketikkan no dan enter. Selanjutnya kita akan mengatur konfigurasi routernya dan beri nama hostname cabang kedua. Pada INT-FA 0 per 0 kita akan mengisikan IP address yaitu 192.168.2.2, lalu subnet masknya 255.255.254. Lalu kita no shutdown. Lanjut untuk mengisi fase Ethernetnya 0 per 0. Oke, selanjutnya kita akan mengatur konfigurasi fase Ethernet 0 per 0. Tekan enter dan ketikkan exit. Lalu kita akan mengatur juga IP DHCP pool pada cabang kedua dengan mengetikkan default router 192.168.2.2, lalu enter, lalu ketikkan network dan 192.168.2.1, lalu subnet masknya 255.255.255.224.
lalu ketikkan exit dan enter. Dan selanjutnya kita akan mengatur IP DHCP exclusive address. Masukkan IP 192.168.2.2, lalu enter in cell per 1. Lanjut pada IP address. Oke, lanjut dengan IP address 20.20.20.2 dengan subnet mask 255.255.255.252. Lanjut no shutdown, dan kita akan mengatur pada serial satu per satu. Ketikkan in per 0, dan kita akan mengatur IP address 10.10.2 dengan subnet mask 255.255.255.252. Lalu no shutdown. Lanjut kita akan mengatur interface serial 1 per 0, enter, lalu ketikkan exit, dan kita akan melanjutkan dengan router interface serial 1 per 0. Selanjutnya pada incomplete command pada cabang 2, ya ketikkan router RIP, lalu masukkan net 20.20.20.0, lalu lanjut net 192.168.2.1 dan enter. Ketikkan lagi net 10.10.10.0 dan no auto summary. Selanjutnya exit. Selanjutnya router ketiga, di sini namanya router 2 tapi sebenarnya router pada cabang ketiga. Kita akan mengatur pada sel I-nya, ketikkan no dan enter, lakukan hal yang sama untuk konfigurasinya tetapi dengan IP yang berbeda, yaitu 192.168.3.2, lalu enter dan lakukan lagi IP address yang sama dengan subnet mask 255.255.255.224, lalu enter, not shutdown, enter lagi untuk mengatur fase Ethernet 0 per 0, lalu enter, tekan exit, lalu enter lagi untuk mengatur IP DHCP pool cabang 3 dengan default router 192.168.3.2, lalu enter, lalu masukkan lagi network dengan 192.168.3.1 dengan subnet mask 255.255.255.224, lalu enter, exit, masukkan lagi IP DHCP dengan exclude address 192.168.3.1, lalu enter, masukkan in cell per 1 dengan konfigurasi 20.20.20.1. Lanjut enter, namun terjadi invalid input. Enter lagi untuk memasukkan IP address-nya. Masukkan IP address 20.20.20.1 dengan subnet mask 255.255.255.252, lalu enter dan ketik no shutdown. Enter lagi untuk interface serial 1 per 1, lalu enter, ketikkan lagi exit. Dan selanjutnya untuk mengatur interface serial 1 per 1, enter untuk memasukkan IP address-nya 30.30.30.2 dengan subnet mask 255.255.255.252, lalu enter, ketikkan no shutdown, enter lagi untuk memasukkan interface serial 1 per 0, lalu enter untuk ketikkan exit, dan enter lagi untuk masukkan line protokol interface serial 1 per 0, enter, masukkan router RIP, lalu enter lagi dan masukkan net 20.20.20.0, enter, net 192.168.3.1, enter lagi, net 30.30.30.0, lalu enter dan ketikkan no auto summary namun terjadi input valid, lalu enter, ketikkan no auto summary dan enter, ketikkan exit. Baik, saya atas nama Hendrayani akan melanjutkan. Yang pertama, kita akan menghubungkan router ke switch, lalu ke wireless 0 dengan kabel petir atau kabel otomatis. Lalu kita hubungkan kembali ketiga kabel tersebut yang sudah terhubung dari router ke switch lalu ke wireless ke semua PC yang ada pada cabang 1. Kita gabungkan sampai ke semuanya terhubung. Setelah itu, kita lanjutkan lagi menghubungkan kabel dari router ke switch yang ada di cabang 2 lalu ke semua PC yang ada pada cabang kedua. Kita hubungkan satu per satu sampai semuanya terhubung dengan kabel. Nah, di sini masih menggunakan kabel petir atau kabel otomatis. Lalu lanjut yang ketiga, kita akan menghubungkan dari router yang ketiga router yang
Ketiga juga ke semua PC yang ada pada cabang 3. Hubungkan satu persatu dengan mengatur DHCP. Maksudnya, memilih DHCP, kita melakukan hal yang sama ke semua PC yang ada pada cabang 1, cabang 2, dan cabang 3. Dan pastikan sudah teratur IP configuration-nya dengan memilih DHCP. Baiklah, saya Samsia akan melanjutkan. Selanjutnya kita atur IP address pada wireless, yaitu pilih GUE lalu stop. Pada IP address kita masukkan IP router, yaitu 192.168.1.254. Lalu subnet max-nya sama seperti router API, yaitu 255.255.255.224. Lalu pada DHCP server pilih enable. Lalu pada start IP address kita ketik 225 pada angka 100. Lalu maximum user kita masukkan angka 29. Selanjutnya kita cek pengaturannya. Lalu setelah sesuai kita save. Selanjutnya kita ubah port pada kedua laptop agar terhubung dengan wireless. Lalu kita mulai simulasi. Sebelum simulasi, kita cek dulu apakah ketiga router sudah sesuai IP dengan sambungan kabelnya. Jika belum sesuai, maka kita atur dulu agar bisa sukses pada saat simulasi. Jika sudah diatur IP pada routernya, maka kita lanjutkan simulasi apakah sudah sukses atau belum. Jika masih ada yang valid, kita cek ulang pada kabelnya pada router. Jika sudah sesuai IP dengan kabelnya, kita mulai lagi simulasi. Nah, di sini percobaan pada Cisco paket tracer kami sudah berhasil.